Hai guys, ketemu lagi bersama gue Duta di Lembaran Misteri. Oke, ini kali pertama kita bikin cerita setan. Cerita setan sih enggak, agak sedikit mistis-mistis. Oke, pastinya gue udah gue siapin nih seorang bintang tamu atau narasumber yang pastinya lu bisa lihat sendiri di sebelah gue, pria muda yang pernah mengalami satu kejanggalan. Iya, mungkin langsung aja kita kenalan sama beliau ya. Halo, nama gue Lucky. Oke. Tadi kayak Mas Duta bilang, ini adalah bukan channel sih, ini adalah episode pertama untuk Lembaran Misteri. Nah, kebetulan untuk episode pertama ini yang bakal cerita gue sendiri dulu nih. Ya, sebelum nanti akan ada beberapa narasumber yang lain. Oh, banyak nanti. Oke, ya. Jadi untuk episode pertama ini gue akan menceritakan pengalaman gue sekitar tahun 2018 kalau nggak salah lah ya, 2017 katanya. Jadi gue itu kan di perusahaan yang lama, bekerjanya itu selalu pindah-pindah tempat, artinya sering kali melakukan perjalanan dinas. Visit. Oh, iya. Kebetulan gue kerjanya adalah tempat yang bisa maksudnya sering ditugaskan sama kantor untuk berpindah-pindah tempat gitu ya. Nah, akhirnya tapi bukan menetap ya, artinya berapa hari di sini, nanti pulang ke Jakarta lagi, berapa hari lagi di luar kota lagi kayak gitu. Nah, akhirnya pada tahun 2017 kalau nggak salah gue berkesempatan untuk mengunjungi salah satu kota yang ada di ujung Jawa. Oke. Kotanya Banyuwangi. Mungkin Mas sudah pernah. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Nah, waktu itu tapi gue nggak di Banyuwangi kotanya. Gue di nama daerahnya namanya Jajak. Mungkin kecamatan kalau nggak salah ya. Kecamatan Jajak gitu. Itu sekitar 1,5 sampai 2 jam lah dari kota Banyuwangi. Nah, akhirnya perjalanan dinas gue itu 6 hari totalnya sebenarnya. Cuman kerjanya adalah di hari 1, 2, 3, 4, dan 5 gue free. 6 gue ada kerjaan lagi. Artinya nggak full ya? Nggak full. Dan 6 gue akhirnya pulang ke Jakarta, 6 malam rencananya pulang ke Jakarta. Nah, ini setelah menyelesaikan tugas laporan di hari ke-3 malam, laporan kerjaan hari 1, 2, 3 gue udah lapor ke bos gue, dan akhirnya gue ngomong, bos 4 dan 5 gue ngapain? Semua laporan udah gue kerjain semua dan gak ada kegiatan, itu terserah lu. Gue jalan-jalan boleh nggak? Ya boleh aja, kata bos gue, selama laporan udah selesai. Nah, laporan kan udah selesai nih. Tapi jangan jauh-jauh, jangan ke Bali kayak gitu. Oh enggak, cuma dari sini. Artinya lo izin ya? Izin ke bos. Nah, gue browsing lah tuh kemana baiknya gue harus bepergian atau pengen menghabiskan waktu 2 hari itu. Setelah gue browsing ternyata ada satu tempat yang gue pengen kunjungin, yaitu Kawah Ijen. Kawah Ijen. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pernah ke sana, Kawah Ijen itu pemandangannya sangat bagus gitu ya. Dan akhirnya gue merencanakan untuk ke sana, tapi kan gue bingung. Ini kota orang dan gue sendirian, dan gue memang kalau perjalanan dinas kebanyakan sendirian. Ketika gue sendirian, gue hanya browsing kira-kira open trip mana ataupun orang yang bisa memberikan gue bukan tumpangan sih, ini open trip untuk ke Kawah Ijen gitu loh. Setelah browsing gue dapet, oh ada nih Mas, gue lupa namanya, dia mau ngadain open trip ke Kawah Ijen pada hari itu, hari Rebo. Gue masih ingat banget itu, hari Rebo. Akhirnya gue, oh ya udah Mas, kumpulnya di mana? Kumpulnya di Banyuwangi kota. Artinya gue dari Jajak harus ke Banyuwangi kota terlebih dahulu, ketemu nih orang, baru berangkat ke Ijen bareng-bareng. Oke, sorry, artinya lu ketemu, maksudnya dapat kontak si emasnya itu melalui searching Google? Ke googling aja. Oke, jadi lu sama sekali emang nggak kenal ya? Nggak kenal, oke. Terus akhirnya karena gue nggak tahu naik apa transportasi dari Jajak, karena kita janjian jam 9 malam. Jadi gue kalau pergi ya habis maghrib lah, karena perjalanan gue lihat di map cuma 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi gue oke deh, 1,5 jam berarti gue habis maghrib gue melakukan perjalanan ke Banyuwangi kota dari Jajak ini. Nah, karena gue bingung naik apa, akhirnya gue pinjam motor dari salah satu rekan bisnis gue yang ada di Jajak itu. Jadi akhirnya sebelum pergi, Mas ini habis maghrib bener ya? Oh iya Mas, habis maghrib saya jalan nih. Dia nanya nih, Mas jalannya kapan? Habis maghrib nih. Oke, gue kasih tahu, gue habis maghrib mau jalan. Gue jalan, akhirnya keluar hotel. Gue jalan, di tengah perjalanan lampu merah gitu, pas lagi berhenti, gue WhatsApp lagi, Mas saya sudah on the way ya, sudah on the way ke Banyuwangi kota. Iya, tapi gue nggak nunggu balasannya karena kan keburu hijau ya. Jadi langsung bahas ke WhatsApp, selesai Mas saya on the way jalan ke sana, gue masukin ke tas lagi.
Jadi nggak begitu lama, akhirnya gue nyampe di Banyuwangi kota sekitar 8:30 lah, 8:30 malam karena gue kelaparan. Akhirnya gue nyari makan dulu. Gue nyari makan dulu 8:30 malam, gue nyari makan. Jam 8:30 malam itu tuh buka handphone, checklist orangnya checklist satu. Akhirnya gue WhatsApp lagi, Mas saya udah di Banyuwangi kota nih. Masih checklist satu lagi. Gue jadinya ngumpul jam berapa Mas? Masih checklist lagi. Akhirnya gue telepon pakai telepon WhatsApp. Calling aja. Akhirnya gue telepon pakai reguler, ternyata nggak aktif nomornya. Gitu. Nah, karena gue ngerasa sudah tanggung, sudah di Banyuwangi kota, dan maksudnya kalau gue untuk balik ke Jajak juga udah males ya, maksudnya karena kapan lagi gue ke Banyuwangi nih, gitu. Gue pengen banget ke Ijen, setelah ngeliat gambar-gambar bagus banget Ijen, gue pengen ke Ijen. Gue tekad gue udah bulat lah, istilahnya kayak gitu. Nah, akhirnya gue ngeliat maps, ternyata dari tempat gue makan itu sampai ke Paltuding itu tempat masuk ke Ijen itu sekitar 1,5 jam kalau nggak salah. Jadi hampir sama lu balik, sama lu jalan lanjut itu sama waktunya. Sama, iya. Akhirnya gue berpikir bahwa gue harus lanjut deh, nggak terlalu jauh ini. Akhirnya gue membulatkan tekad untuk jalan, nggak lagi nungguin orang yang tadi udah janjian, gitu. Nah akhirnya sebelum baru jalan sekitar 10 menit, gue nemu warung biasa gitu. Nah gue mau ngisi bensin, terus bapaknya nanya, Mas mau kemana? Saya mau ke Ijen. Gue bilang gitu, terus dia bilang, yuk hati-hati ya Mas ya kalau ke Ijen. Gitu. Oh ya Pak, ya udah gue pikir hati-hati standar lah ya, maksudnya standar orang mau jalan ya hati-hati gitu. Ya udah gue jalan, gue ngelewatin perkampungan kanan kiri, desa-desa gitu. Lama-kelamaan rumahnya makin jauh jaraknya, tapi gue masih ya jalan aja, masih tetap normal seperti itu karena lampu jalan masih ada. Sampai akhirnya gue tiba-tiba masuk kayak ke hutan pinus. Kanan kiri hutan pinus. Gitu. Dan masuk ke hutan pinus, gue berpikir bahwa waduh kok gelap banget ya. Jiper tuh gue tuh. Gue ragu untuk meneruskan gitu karena sudah malam, gue sendirian gitu, mungkin udah setengah 10-an ya, setengah 10-an. Aduh ini gimana nih? Akhirnya gue berpikir untuk putar balik. Tapi gue tidak untuk pulang, gue untuk nunggu barengan. Artinya gue nggak mau nunggu barengan di tengah hutan tadi, gue nggak mau. Gue balik lagi karena gue tadi ngeliat di belakang ada warung. Jadi ada warung di desa terakhir sebelum hutan itu, ada warung. Gue berhenti di situ tapi gue nggak makan. Gue cuman duduk di atas motor nungguin siapa tuh ada mobil lewat, karena gue berpikir bahwa ini kan tempat wisata rame, pasti banyak dong orang yang mau ke sana. Gue bisa nebeng lah, barengin gitu loh. Makanya gue berani-berani aja karena berpikir itu bakal rame. Setelah gue nunggu sekitar 10 menit, ada ternyata truk lewat. Akhirnya gue nebeng di belakangnya, barengin truk gitu. Setelah lu langsung puter balik ngikutin truk, ngelewatin yang titik tadi gue berhenti, masih masuk ke dalam, masih hutan. Dan setelah gue ngikutin truk sampai ke tengah hutan, truk itu ternyata belok. Truk itu belok kiri, masuk, mungkin kan banyak tuh hutan-hutan, belakangnya kampung ya, di dalam hutan itu ada kampung gitu. Nah, gue berpikir mungkin memang dia harus ke balik ke garasinya di dalam hutan gitu. Ada perkampungan di sana. Cuman ketika gue lihat mapsnya masih harus lurus. Oke, jadi beda trek ya. Jadi gue nggak mungkin ngikutin si truk kan. Di situ gue pelan karena gue berasumsi bahwa takutnya, gue nggak tahu jalan di situ, takutnya kalau gue ngebut jalanan berlubang atau tiba-tiba gue berharap ada yang nyusul terus gue bisa bareng gitu ya. Jadi sekitar 5 menitan gue masih pelan. Tapi semakin pelan gue semakin takut cuy. Karena kan gelap. Dan gue berpikir kalau gue pelan takut ada begal juga. Gue bisa kekejar atau apa. Akhirnya gue berpikir untuk aku ngebut aja. Gue ngebut, masih aspalan masih bagus, gue ngebut. Sampai gue menemukan, ya kalau belum tanjakan, bukan tanjakan ini ya, seperti jalan yang agak ke atas lah. Melandai terus agak set gitu, naik nggak terlalu tinggi naiknya, set gitu. Tiba-tiba berat banget motorku. Motor gue tuh berat. Tiba-tiba motor gue berat. Tetap jalan, tapi nggak bisa ngebut gitu.
nggak bisa ngebut untuk ukuran tanjakan yang cuma segitu, harusnya masih bisa ngebut gitu. Cuman gue nggak berani ngeliat spion. Gue cuman baca apapun yang kira-kira bisa gue baca aja. Artinya lu fokus sama jalan aja ya, lurus. Jalannya. Fokus. Sampai akhirnya tanjakan itu landai lagi, jalan lurus lagi, hilang itu. Ya masih ada berat sedikit terus hilang. Yang kayak ngebanin motor gua, gitu plak hilang. Karena ketika gue ngegas, karena gue ngegas pol ya, kok kayak agak berat, sampainya bus gitu. Jalan gitu. Jalan terus set. Kejadian lagi. Lampu motor gua mati. Tiba-tiba. Gue coba pakai sen, nggak bisa juga. Lampu jauh, lampu biasa nggak nyala juga. Akhirnya jadi motor gue kan motornya si relasi gue itu kan pakai dudukan handphone. Oh kayak ojol. Kayak ojol gitu, pakai handphone kayak gitu. Karena dia kan memang kurir ya. Jadi dia di situ akhirnya gue hidupin si senter. Jadi gue modalnya itu aja. Sampai jalan, sialnya lagi dalam keadaan gue panik, bingung. Jadi gue masih tetap jalan karena gue pulang pun akan ngalamin hutan yang sama juga gitu kan dengan kedepannya gitu, dan mapnya belum hilang tuh, mapnya masih bisa 40 menitan lagi kalau nggak salah. Akhirnya gue berpikir untuk gue tancap aja karena gue dari tadi ngelihat jalan tuh halus aja, jalannya nggak bolong-bolong, gue lurus aja. Gue ingin buang air kecil. Anjay. Sempet deh. Iya, karena emang mungkin keadaan mulai dingin, gue panik, gitu kayak, dan gue jadi pengen banget buang air kecil. Tapi gue tidak berani buang air kecil sembarangan. Kenapa? Karena gue nggak berani, takutnya motor gue jadi nggak bisa nyala lagi, misalnya kayak gitu, atau gue buang air kecil di pohon, ternyata pohonnya itu maaf ada penunggunya atau apa, itu akan berdampak lebih buruk lagi gitu loh. Akhirnya karena ketika mati lampu itu gue berpikir dua, memang mati lampu atau ada sesuatu nih yang bikin lampu motor gue mati gitu tiba-tiba. Ya udah, akhirnya gue tetap jalan menggunakan senter di handphone gue, jalan. Alhamdulillahnya gue menemukan sebuah bangunan kayak rumah gitu di sebelah kiri. Tengah hutan? Ya, dan tapi sebelum rumah itu tuh kayak tanjakan, terus kanan kiri tuh pohonnya udah nggak terlalu rindang. Artinya itu udah social distancing lah. Udah pohon-pohonnya udah agak jarang, ada rumah. Nah di situ ada mobil parkir, tapi lampunya nyala. Oke. Kayak mesinnya masih nyala gitu. Itu rumah kosong, men? Rumah kosong. Dan gue berpikir kayak, wah ini gue bisa nebeng nih sama dia gitu loh. Misalnya bisa nebeng di belakangnya dia kan. Akhirnya gue buang air kecil, terus dia nanya, adik mau kemana? Ke Ijen. Oh, kepisah sama rombongan? Enggak pak, saya sendiri. Wah orang gila, kata dia gitu. Terus akhirnya saya mikir, ya pak boleh ini nggak saya di belakang bapak? Ya di belakang saya aja ya gitu. Tapi kalau saya ngebut aja, karena saya kalau di sini selalu ngebut, katanya gitu. Nah, ya udah, ntar kalau saya ngasih tanda atau apa ya mendekat aja, kata dia gitu. Oh ya pak, ya udah, ngikutin sampai akhirnya ada jalanan. Pas gue berhenti gue belum tahu ya jalannya seperti apa, tapi setelah gue lewatin gue tahu ternyata jalannya tuh ada jalanan yang agak nikung terus nanjak gitu. Oke. Nah pas gue berhenti begitu, nah dia ngasih tanda, sini mas. Kenapa pak? Nanti saya ngebut, pokoknya masnya gas aja. Jangan ngerem, jangan apa, udah pokoknya ada apapun yang terjadi sikat aja, udah pokoknya gas aja terus gitu. Ya udah, akhirnya gua ngikutin mobil itu turun, naik set. Nah nggak jauh dari situ ternyata udah sampai. Udah sampai. Ya udah, gue pisah sama mobilnya berarti ini deh tempatnya. Ya udah, gue hanya masuk kayak warung-warung gitu, warung-warung pakai bambu-bambu gitu. Nah seberangnya itu adalah pintu masuk ke Ijennya. Gue masuk karena gue mau ngeteh dulu segala macam, gue minggir dulu. Bapaknya langsung lanjut ke atas, lurus ke sana sih. Bapak-bapak pakai mobil 2 orang ini. Nah akhirnya gue masuk ke salah satu warung, nanya, kok sendirian mas? Rombongan yang lain di belakang. Enggak, saya sendirian mbak. Wah gila pean gitu. Wah gila kamu gitu loh istilahnya. Gitu akhirnya ya udah, emang kenapa sendiri? Ya gue ceritain lah kronologisnya begitu. Nah tadi waktu di turunan itu nggak ada apa-apa, kayak gitu. Alhamdulillah enggak, tadi ada mobil yang saya
barengin gitu. Oh ya syukur, emang kenapa? Hanya dia cerita. Ternyata beberapa hari sebelumnya di tanjakan itu ada orang yang meninggal. Cowok cewek. Cowok cewek nih? Cowok cewek meninggal. Kecelakaan di itu, nabrak tebing kayak gitu. Ya. Nah terus gue nanya kenapa meninggalnya, katanya habis melakukan perbuatan itulah. Wih. Di daerah warung itu. Habis mantap-mantap. Akhirnya diusir sama orang-orang di situ, nggak boleh kayak gitu di sini. Akhirnya turun, meninggal di situ orang itu. Ya gue alhamdulillah masih selamat gitu. Nah ini gue tidur di situ, bangun dan gue baru tahu karena kenapa gue jam 9, karena gue ngincer Blue Fire gitu. Blue Fire itu adanya keluarnya masih jam 12 ke jam 1 ke atas gitu sebelum pagi. Nah ternyata nggak boleh karena ada bule katanya yang keracunan belerang waktu ngelihat Blue Fire di Kawah Ijen. Akhirnya dibukanya baru jam 4 pagi. Oke. Gue ngerasa bingung dong mau ngapain gitu. Akhirnya gue tidur dulu di situ tuh, di ibu-ibu itu gue nebeng tidur sampai jam 2. Wih, artinya saat lu sampai di tempat tuh itu belum buka ya? Belum buka. Dan lu mesti istirahat. Istirahatnya jam 2 sampai jam 4 lah. Ya enggak, jam kan tuh gue nyampe sekitar jam 11:30-12-an. Jam 12 sampai jam 2 gue tidur, jam 2 gue bangun. Jam 2 gue bangun, akhirnya gue keluar, udah ada orang yang udah mulai rame tuh, pengunjung udah mulai rame yang tahu bahwa jam 4 baru dibuka gitu di depan. Bagian lu men. Ya, di depan. Gue kalau ngantor telat, kalau ke tempat wisata cepet men. Suwe. Akhirnya ada 3 orang, salah satunya namanya Muhammad Alatif ya, sampai sekarang masih temenan di Instagram. Masih temenan ya? Masih temenan. Akhirnya gue datang nimbrung. Oke. Nimbrung di situ ngobrol. Akhirnya kita kenal. Jadi ada gue, ada Mas Latif, ada 2 lagi temennya dia yang dari Jakarta. Akhirnya kita berempat naik gitu. Dan karena badan gue yang lumayan paling singset ya. Oke. Gemboy. Jadi mereka jalan udah di depan. Oh lu tuh. Gue di belakang. Oh, iya. Ya karena gue mau buru-buru, nggak bisa lebih tepatnya. Dan ketika gue jarak sama teman gue yang bertiga ini sekitar ada mungkin 10 meter lah, 10 meter sampai 15 meter. Nah gue ngelihat, karena kan tuh rombongan banyak wisatawan yang lain ya. Gue ngelihat kayak ada cewek di depan gue sebelah kiri itu ngelihatin para pengunjung. Nggak ngelihatin gue sih, tapi ngelihatin para pengunjung. Cewek tinggi, baju nggak menakutkan sih, orang seperti orang pada umumnya, cuman bajunya baju Belanda gitu loh. Tapi sorry, lu bisa gak sih ngegambar ini kayak macam apa saat lu jalan? Terang kah? Enggak gelap ya, kita sekitar jam 4 pagian ya, masih lumayan gelap. Gelap ya. Dan tapi itu lu bisa ngeliat dengan jelas. Karena bajunya putih. Oke. Karena bajunya putih dan itu waktu itu lagi bagus-bagusnya. Maksudnya cahaya bulan lagi lumayan terang-terangnya dan kelihatan bajunya putih gitu, putih dress di bawah dengkul gitu, di bawah dengkul sedang ngeliatin para pengunjung yang lagi ngelewatin. Oh, bukan ngeliatin lo? Nggak ngeliatin gua. Nah, dia itu ngeliatin teman gue yang 3 tadi tuh. Urutannya tuh pasnya dengan teman gue yang bertiga yang di depan. Nah, tahu begitu gue hanya pindah ke jalur kanan. Gue nggak di kiri lagi, tapi gue di jalur kanan, gue nunduk aja. Gue nggak berani ngeliatin dia, gue nunduk sampai akhirnya ke depan, teman gue nungguin ternyata. Gue samperin, gue tanyain, lu ngeliat nggak sih tadi ada cewek begini ini? Mereka nggak ngeliat. Mereka nggak ngeliat gitu. Jadi gue berpikir kayak, oh ya gue nggak tahu ya, gue harus ngejawab apa gitu. Tapi karena gue percaya bahwa di semua tempat sebenarnya ada sih kayak gitu kan. Udah perjalanan sampai gue ke Puncak Ijen, foto-foto segala macam bagus. Akhirnya turun nggak ada kejadian apapun. Bahkan kita berempat karena akhirnya kita akrab nih waktu pendakian, kita 4 akrab. Akhirnya kita berempat ini mandi air panas dulu. Dan motor gue dititipin di salah satu kayak di salah satu apa sih ya namanya, ya parkiran, tapi udah bukan di warung-warung lagi, tapi udah di tempat yang ngurusin Kawah Ijen lah. Gitu. Nah ini setelah mandi gue balik lagi dianterin sama mereka untuk ngambil motor gue. Perjalanan pulang gue baru kaget tuh, ternyata memang hutannya itu ya jalannya itu nggak terlalu besar dan kanan kiri itu pohonnya tuh ketemu gitu. Jadi cahaya matahari tuh nggak terlalu 100% masuk. Dan gue berpikir bahwa ini
siang sebegini aja udah sedikit bagian redup gitu, maksudnya cahaya nggak masuk gimana semalam gitu. Sampai akhirnya gue pulang di tengah-tengah yang masih hutan, masih pohon, masih banyak-banyak itu, gue ngelihat seorang nenek-nenek jalan pakai apa namanya ya yang orang tukang bakul. Dia jalan sendirian di sebelah kiri sendirian. Akhirnya gue berpikir bahwa kok kasihan banget nih nenek, jalan sendirian. Akhirnya gue tanyain, karena gue orang Jawa, gue bisa pakai bahasa Jawa, Nek mau kemana gitu? Oh mau pulang, rumahnya mana? Oh di depan sana, nebeng saya aja. Oke, dia bawa bakul ada isinya gak? Gue nggak ngeliat. Oh, oke, bakul doang ya. Iya. Baik. Nah akhirnya dia nebeng gue sekitar 20 menit, 15 menit lah, atau 20 menit, masih dia dalam hutan juga. Sini nak, ini rumah nenek di sini nih, gitu. Nah akhirnya ya gue berhentiin. Nah hutan ini jalan, ini pohon-pohon, ini masih ada selang sekitar tanah landai itu sekitar 2 meter lah. Ya 1,5 meter lah dari jalan raya. Jadi aspalnya nggak terlalu besar, tapi masih ada sisaan tanah baru masuk ke pohon gitu. Oh sini nek, iya rumah nenek di dalam kata dia. Udah gue berhenti, tuh nenek turun, baru jalan sekitar 5 meter, gue iseng lihat di spion. Udah nggak ada. Gue berpikir apa di keseberang gitu. Akhirnya gue ngeliat spion kanan juga sudah nggak ada. Tapi ya mungkin gue berpikir positifnya mungkin langsung aja masuk gitu loh. Nggak mungkin juga lah, men. Ya mungkin. Tapi sorry, saat lu boncengin tuh si nenek, itu ada komunikasi gak sih sama si nenek? Enggak. Atau lu pas naik diem? Diam aja ya. Astaga. Diam. Gue juga mau ngajak obrolan juga, karena waktu gue nanya nek sendirian ya nek, dia jawabnya gue tahu maksud dia iya sendirian mau pulang tapi gak jelas gitu loh. Ngerti gak sih? Lu kan sering ya kayak dengan lu tahu maksudnya, tapi kalau lu ngajak ngobrol panjang pasti lu akan banyak hal yang ini ngomong apa sih orang sih ya gitu loh. Makanya untuk menghindari itu gue cuman nanti kalau udah deket ngomong ya, ntar saya berhenti gitu. Ya udahnya iya, ya udah berhenti. Pas gue ngeliat spion hanya 5 meter lah gue maju dari gue berhenti, terus gue jalan ke 5 meter udah gak ada. Ya gue berpikir positif sih, memang mungkin langsung masuk ke dalam hutan ya. Satu pertanyaan, lu hafal gak mukanya kayak apa sampai saat ini? Masih kan. Dia masih pakai, gue ingat banget pakai baju abu-abu, kembang-kembang gitu, kembang-kembang. Udah. Terus pakai jarit Jawa gitu. Terus itu gue ingat karena di perjalanan ini ada beberapa hal yang gue ingat. Salah satunya adalah nenek-nenek itu. Terus dia tuh kecil, bungkuk. Bukan nenek tinggi, gede, gendut gitu, bukan. Kecil, bungkuk. Terus bawa bakul, jariknya warnanya putih, abu-abu hitam garis-garis. Dia masih ingat banget itu kejadian itu. Jadi ya pas gue nengok, dan dia cuma dikuncir, rambutnya putih semua gitu, cuma dikuncir. Pas gue nengok udah nggak ada. Gitu. Ya udah itu sih pengalaman gue untuk ke Kawah Ijen kemarin. Kalau boleh dibilang untuk teman-teman yang mau ke sana, mendingan bareng-bareng sih. Bareng-bareng, oke. Karena kalaupun gue suruh ngulangin lagi, gue nggak mau sih sebenarnya. Ke Ijennya mau, tapi perjalanannya gue nggak bakal sendirian lagi. Gue denger cerita lu aja udah yang, kalau gue jadi lu di warung itu gue balik man. Gue balik. Tapi pertanyaannya tuh setelah lu pulang itu ada komunikasi lagi gak sama yang orang janjian sama di itu tuh? Sempet Google, iya. Gue siangnya diaktif. Oke. Neng pas gue nanya, kalau nggak salah nih jawabannya ya, kalau ketiduran atau jumlahnya nggak cukup. Gue lupa tuh. Tapi suwe ya. Iya. Jadi sempat nggak aktif, terus kayaknya ketiduran deh. Kayaknya ketiduran dan jumlah orangnya nggak mencukupi. Gitu. Oh kuota untuk sana ya. Karena kan dia pakai mobil segala macam, bensin segala macam. Gitu akhirnya ya udah gue pulang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dari bertiga teman yang gue temuin itu masih ada satu yang masih aktif sih, masih berteman di Instagram sih. Anjir. Ini gue kalau jadi lu ya, ini satu kepuasan yang istilahnya gue sendiri kepuasan apa ya, kayak macam hadiah dari ketakutan ya. Jadi istilahnya yang tadinya gue nggak mengharapkan jalannya seperti ini, ternyata gue mesti melalui yang ketemu yang begituan ya kan. Tapi asiknya sih kita bisa bercerita men. Jadi pengalaman juga gitu. Ya semoga nanti kalau teman-teman ada yang cerita menarik,
nanti bisa email di sini nih, emailnya saya tulis di sini. Ada cerita menarik horor di sini. Di komen juga boleh. Di komen juga boleh atau email boleh. Nanti bisa kita undang ya untuk ngobrol hal kejadian apa yang pernah dialami. Betul. Ada yang mau lu sampein nggak? Sampai gue ya itu sih ya jangan takabur, tetap percaya sama Allah karena ya dia pelindung dari segala hal, pelindung. Betul. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Gitu. Mesti bakal kita juga doa ya. Ya, oke lah. Itu aja lembar misteri edisi pertama bareng saya Lucky dan Saya Duta, ketemu lagi di lembar misteri yang kedua. Nanti sama bintang tamu yang beda pasti ya. oke. Bye bye.